alkalosis. Oke, saya mulai. Oke, pertama kita akan membahas tentang asidosis sama alkalosis respiratori. Nah, kondisi asidosis sama alkalosis ini sebenarnya ada dua, maksudnya di respiratori pun ada, di metabolik pun ada. Cuma ada beberapa hal yang membedakan tentang bagaimana asidosis respirasi diklasifikasikan maupun metabolik itu diklasifikasikan. Keduanya kita harus paham karena sama-sama berimplikasi pada pernafasan, cuman penyebabnya berbeda. Kalau asidosis dan alkalosis disebabkan respirasi, memang penyebab utamanya adalah gangguan saluran sistem pernafasan dan beberapa gangguan jantung. Tetapi kalau asidosis metabolik dan dia akan berimplikasi pada gejalanya akan berimplikasi pada saluran pernafasan, tetapi itu hanya kompensasi dan penyebab utamanya lebih ke gangguan metabolik, bukan pernafasan itu sendiri. Nah, bedanya di mana? Kalau asidosis respiratori itu sebentar. Oke, kalau respiratory asidosis itu sebenarnya adalah kondisi di mana saat paru-paru tidak bisa menghilangkan seluruh karbon dioksida yang diproduksi oleh tubuh, sehingga pH-nya dia akan meningkat. Sedangkan kalau alkalosis itu kondisi di mana karbon dioksidanya itu sangat sedikit diakibatkan karena ini karena takipni atau nafasnya terlalu berlebih sehingga kadar CO2-nya akan turun, sehingga pH-nya pun juga akan turun. Nah, kurang lebih ini adalah skemanya. Cuman ya, yang membedakan dengan metabolik adalah biasanya kalau metabolik, pada saat metabolik asidosis, PCO2-nya turun, terus kadar merkurinya diikuti dengan penurunan kadar merkuri. pH-nya sama-sama akan menyebabkan pH-nya turun. Itu kalau kita lihat dari kandungan CO2 dan merkuri dalam darahnya. Itu yang membedakan antara asidosis respiratori maupun metabolik. Begitu pula juga dengan alkalosis. Yang paling utara adalah CO2-nya kalau di respiratori itu dia akan meningkat, tapi kalau di metabolik dia akan menurun. Nah, kalau asidosis metabolik biasanya penyebabnya kurang lebih adalah seperti diare, sepsis dan lain-lain, tapi kalau respiratori itu berbagai obstruksi pada saluran pernafasan. Nah, jadi bisa dibedakan. Jadi ketika kita melihat pasien dengan beberapa gejala spesifik pernafasan, kita bisa membedakannya apakah ini termasuk respiratory acidosis ataukah metabolic acidosis gitu. Kalau respiratory acidosis pasti akan diikuti dengan kenaikan kadar CO2 dalam darah. Selain itu dia pasti punya gejala utama saluran pernafasan. Sedangkan kalau metabolik itu umumnya lebih ke gangguan metabolisme.
Nah, ini untuk reference rate-nya pH 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 tubuh kalau di anjing sekitar 7,4 7,4, kalau kucing sekitar 7,3. CO2-nya sekitar 3,68 di anjing, di kucing 3,1. Nah, penyebab utamanya apa? Biasanya kalau respiratory acidosis itu biasanya ada obstruksi pada saluran pernafasan. Misalkan ada massa, terus ada tracheal collapse, brachycephalic syndrome, asma, chronic obstructive pulmonary disease, terus ada pulmonary edema, pulmonary tromboemboli, pneumonia, asma, bisa juga karena depresi pusat pernafasan, misalkan karena penggunaan obat-obatan seperti opioid, barbiturat, terus juga inhalasi anestesi, neurologic disease juga bisa, misalkan ada lesi di cervical spinal cord-nya, ataupun restrictive extrapulmonary disorder seperti hernia diafragmatika, terus penyakit-penyakit pada pleural space seperti pneumothoraks, pleural effusion, macam-macam. Tapi memang kalau respiratory acidosis intinya dia disebabkan oleh obstruksi atau gangguan-gangguan yang bersifat restriktif pada saluran pernafasan. Itu yang membedakan dengan metabolik. Tuh. Terus kalau penyebab utama dari respiratory alkalosis seperti hipoksemia sama stimulasi dari peripheral chemoreceptor, congestive heart failure, hipotensi, decreased cardiac output, pneumonia juga bisa, pulmonary thromboembolism, terus interstitial lung disease, pulmonary edema. Interstitial lung disease itu bisa mengarah ke cancer, bisa ke chronic infection, ya. Terus sepsis juga bisa, demam juga bisa, gitu. Nah, gejala klinisnya apa sih kalau respiratory acidosis? Kalau respirasi acidosis umumnya dia tidak takipni, cenderung dyspnea. Jadi pasien-pasien yang dyspnea itu biasanya kalau pasien yang dyspnea karena obstruksi atau gangguan pada saluran pernafasan, respirasinya cenderung acidosis gitu, karena CO2-nya cenderung tinggi. Nah, sedangkan kalau alkalosis itu respirasinya cenderung cepat, cenderung tachypnea gitu. Nah, tapi apakah hanya dengan dyspnea dan tachypnea saja kita sudah bisa menjustifikasi itu dia sedang asidosis respirasi ataupun alkalosis? Sebenarnya kita tidak bisa langsung menjustifikasi 100%, oh ini respiratory acidosis, karena masih harus, karena step-stepnya kan setelah kita tahu gejalanya, kita lakukan pemeriksaan pemeriksaan fisik, masih harus dikonfirmasi lagi dengan gas darah, kondisi gas darah dari si pasien, baru kita bisa justifikasi ini memang respiratory acidosis ataupun respiratory alkalosis. Terus bagaimana jika kondisinya kita tidak mempunyai alat atau kita tidak bisa melakukan pemeriksaan gas darah, kita bisa mengasumsikannya atau dengan tanda kutip ini suspek mengarah ke kondisinya lebih ke asidosis respiratori maupun alkalosis gitu. Jadi untuk gejala klinis utamanya memang cenderung hanya dyspnea
Dipsny dan Tachypnea. Kalau tapi memang dari parameter itu paling nggak kita bisa berasumsi bahwa kondisinya sedang respiratory acidosis maupun respiratory alkalosis. Nah, yang membedakan dengan metabolik adalah itu tadi, kalau dia metabolik acidosis maupun alkalosis, dia tidak ada gejala saluran pernafasan yang mengikuti. Bedanya di situ. Oke, kurang lebih untuk skemanya seperti ini. Jadi kalau arterial pH-nya turun, berarti kondisinya asidemia. Terus kalau CO2-nya tinggi, berarti menunjukkan dia respiratory acidosis. Tapi kalau merkurinya menurun, berarti lebih menunjukkan dia metabolic acidosis. Ini kalau kita lihat secara gambaran kimia darahnya. Dan begitu pula dengan kondisi alkalemia atau alkalosis, pasti kalau dia respiratory alkalosis, CO2-nya turun dan merkurinya meningkat. Oke. Baik, berikutnya ini adalah gangguan-gangguan yang terjadi pada area sinus. Kalau tadi kita sudah membahas lebih ke kondisi pH pernafasan secara general. Nah, sekarang kita membahas masalah penyakit-penyakitnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan interupsi saya. Langsung bilang izin bertanya, nggak apa-apa. Kalau saya kecepatan, mohon diingatkan. Baik. Nah, yang pertama adalah rinitis. Rinitis ini adalah inflamasi dan pembengkakan pada membran mukosa dari hidung. Terus biasanya tergambar dengan adanya lesi, adanya discharge pada hidung. Ya, clinical sign-nya ada discharge, sneezing pasti. Jadi ingat ya, kalau ada bersin itu pasti problemnya ada di upper respiratory tract dan nggak jauh-jauh dari kafum nasal hingga sinus gitu. Kalau batuk itu mulai dari faring-laring sampai ke paru-paru. Oke, sneezing. Terus biasanya ada respiratory striator, open mouth breathing, karena pasti biasanya ada penyumbatan saluran nafas. Tuh. Terus ada dyspnea inspiratoris. Terus karena saluran hidung, mata, mulut itu juga ada penghubungnya. Terutama kalau hidung dan mata dia ada namanya ductus nasolacrimalis, di mana fungsinya itu juga untuk mengurangi air mata yang diproduksi itu. Selain dia diproduksi untuk melubrifikasi mata, juga akan dikeluarkan oleh mata untuk membersihkan partikel-partikel yang menempel di mata, biasanya akan terkumpul jadi belek. Nah, itu dia juga akan disalurkan melalui ductus nasolacrimalis untuk menjaga kelembapan dari hidung. Nah, biasanya kalau ada chronic infection, itu dia bisa menginfeksi ductus nasolacrimalisnya, infeksinya naik sampai ke mata. Makanya kalau rinitis yang kronis itu nanti juga salah satu gejalanya bisa menyebabkan lakrimasi dan konjungtivitis juga. Penyebabnya seringnya adalah virus dan bakteria. Cuman bakteria ini kebanyakan dia bacterial infection. Parasitic agent juga bisa. Sensitif juga bisa, seperti alergi ataupun anafilaksis. Jadi ketika ada pasien datang, misalkan gejalanya atau dari hasil anamnesa lebih ke sneezing atau bersin. Nah, itu kita jangan langsung, wah ini rinitis. Enggak.
kita harus bikin diagnosa bandingnya dulu, apa yang menyebabkan sneezing atau bersin, bisa jadi memang dia rinitis, bisa jadi dia sinusitis, atau bisa jadi dia alergi. Nanti harus dievaluasi lagi kira-kira lebih mengarah kemana. Otomatis kalau mengarahnya ke rinitis dan sinusitis, otomatis ada gejala klinis minimal nasal discharge atau discharge yang dikeluarkan dari hidung. Tapi kalau alergi biasanya nggak ada ke nggak ada nasal discharge, nggak ada inflamasi. Semua penampakan hidung masih normal. Nah, kalau virus apa sih biasanya? Biasanya feline viral rhinotracheitis virus, calicivirus, canin distemper, canin adenovirus tipe 1 dan 2, canin parainfluenza. Nah, itu. Cuman kalau virus di anjing sama kucing persentasenya terkena rinitis itu lebih tinggi kucing daripada anjing. Anjing pun meskipun canin parainfluenza juga bisa menyebabkan rinitis, cuman jarang banget melihat anjing itu menderita rinitis. Masih lebih rentan kucing. Tuh, biasanya kucing-kucing yang belum divaksinasi, atau kucing-kucing rescue, atau kucing yang dipeliharanya dia bebas, bisa keluar masuk rumah, nah itu rinitis ini sering. Terutama di usia muda. Yang selanjutnya adalah sinusitis. Kalau rinitis tadi di kavum nasal, kalau sinusitis ini peradangannya di kavum sinus. Cuman yang membedakan gejala klinisnya kalau kalau rinitis itu rinitis juga bisa bilateral sih kalau dia penyebabnya misalkan trauma itu. Tapi kalau sinusitis pun misalkan bacterial infection bisa juga bilateral ataupun unilateral, tergantung sinus yang mana yang terinfeksi. Nasal discharge-nya pun juga bisa bilateral maupun unilateral. Terus juga ada gejala klinis epifora, terus ada dual percussion di sinus, jadi ketika diperkusi sinusnya tuh suaranya dull, nggak nyaring, gitu. Terus ada suara-suara noise pada saat dia inspirasi. Penyebab utamanya bacterial infection, infeksi akar gigi, fraktur, atau sis pada sinus. Tapi biasanya sinusitis ini adalah implikasi dari chronic rhinitis gitu. Jarang biasanya juga nggak pernah problemnya sinusitis dulu baru rhinitis. Biasanya sih rhinitis dulu baru ke sinusitis gitu. Jadi pada sinusitis yang kronik terjadi bacterial infection, infeksi bakterinya dia akan naik ke sinus gitu. Dan memang sinusitis ini lebih ke manifestasi kronisnya dari rhinitis yang kronis gitu. Parah ya. Investasi kronis dari rhinitis yang kronis gitu ya. Memang patofisiologinya seperti itu. Memang sinusitis lebih disebabkan karena rhinitis yang kronis gitu. Step by step examination-nya yang jelas kalau X-ray kurang bisa melihat inflamasinya, tapi kalau ada foreign body atau ada massa, dia bisa kelihatan. Gitu. Yang cocoknya sendiri lebih ke CT scan sama rhinoskopi. Rhinoskopi itu kayak endoskopi, cuma dimasukin ke hidung. Jadi kita bisa tahu kondisi dalamnya seperti apa, peradangannya seperti apa. Nah, step by step-nya, anamnesis, history, key point-nya, kita harus tahu dulu, terutama digali tentang medical history atau record sebelumnya. Terus masalah vaksin, terutama di kucing ya, karena kalau untuk rhinitis ini, di kucing ini sering banget, terutama belum divaksin, pasti umur 3 bulan, 4 bulan pertama itu gejala rhinitis tuh pada kitten tuh ya sering muncul. Terus rumahnya gimana, cara meliharanya bagaimana, sama apakah ada alergen faktor gitu.
Terus juga karena rinitis ini dia penyebab utamanya adalah virus rata-rata, kita juga harus tanya kondisi hewan lainnya di rumah seperti apa gitu. Karena kalau virus kan otomatis penyakitnya populasi. Dia pasti kalau kena virus, satu kucing kena, kucing lain juga pasti akan menimbulkan gejala, entah dia ringan ataupun berat. Itu. Untuk pemeriksaan fisik, kita lebih ditekankan ke observasi pada hidung, simetrisitasnya, apakah ada erosi, apakah ada discharge hidung, terus observasi pada area mulut, pada gingivanya terutama. Biasanya kalau infeksi virus di kucing itu juga biasanya sih gandengan rhinotracheosis virus pasti gandengan sama kalisivirus, di mana kalisivirus itu gejala klinisnya salah satunya dia menyebabkan erosi pada mukosa. Terus pemeriksaan pada mata, pada konjungtivanya sama lakrimasinya ini untuk memastikan apakah rinitisnya ini sudah kronis atau enggak, atau enggak sudah berefek pada konjungtivitis atau belum, seperti itu. Terus biasanya pasti ada dyspnea inspiratory sama apakah ada suara-suara nafas yang abnormal, itu kita harus perhatikan. Nah, untuk pemeriksaan laboratori sama imaging-nya, CT scan itu yang paling memungkinkan, terutama untuk melihat tingkat peradangannya. X-ray biasanya hanya untuk melihat adanya corpora alaina ataupun melihat massa pada area sinus, tapi kalau untuk surgical approach memang lebih baik ke kita menggunakan CT scan sama rhinoskopi. CBC itu complete blood count, jadi pemeriksaan darah lengkap itu komponennya terdiri dari hemoglobin, trombosit, leukosit, retikulosit. Nah, itu yang cuman kalau pada kasus-kasus rinitis ini kita hanya menitikberatkan pada leukositnya gitu. Leukositnya apakah ada peningkatan? Kalau ada peningkatan berarti ada indikasi infeksi. Gitu. Untuk serologisnya, untuk memastikan apakah juga karena misalkan untuk memastikan infeksi Aspergillus ataupun virus-virus yang lainnya. Cuman kalau di Indonesia jarang sampai ke serologis karena biayanya cukup mahal. Oke. Next, faring dan laring. Oke. Nah, pertama ada yang namanya laringitis. Ini inflamasi dari mukosa atau kartilago dari laring. Penyebab utamanya infeksi atau iritasi secara langsung dari debu yang dihirup secara langsung atau ada partikel-partikel asing yang masuk. Gas yang mengiritasi seperti ether, nah itu juga bisa. Terus foreign body juga bisa. Trauma karena intubasi juga bisa. Jadi makanya kalau mau masukin endotracheal tube, nah itu harus hati-hati karena ujungnya itu juga sedikit lancip. Nah, kalau nggak tepat ya meskipun sudah aman, cuman kadang-kadang kalau nggak tepat, kalau kegesek-gesek agak parah gitu ke daerah laring, nah itu dia bisa menyebabkan trauma juga, menyebabkan laringitis juga. Nah, terus bisa karena excess vocalization, maksudnya biasanya pada anjing-anjing yang cerewet ya, yang dia suka menggonggong terlalu berlebih, itu juga bisa menyebabkan laringitis juga. Ataupun trauma atau injury dari tali atau alat-alat restrain apapun, biasanya kalau di livestock, di ternak ya, gitu.
Gejala klinisnya lebih ke batuk kering, ada disfagia, suara nafas yang berisik, biasanya cenderung ke stridor, terus ada bau yang nggak sedap. Bau nggak sedapnya ini lebih ke baunya, deskripsinya lebih ke bau busuk, bau agak amis gitu. Terus kepalanya agak menunduk, terus mulutnya cenderung terbuka. Pada kasus-kasus yang kronik biasanya akan diikuti juga dengan bronkitis gitu. Nah, ini ya kalau saluran pernafasan memang kadang problem utamanya dia berada di atas gitu. Tapi kalau tidak segera ditangani, dia bisa menyebabkan dia bisa juga menyebar ke semakin dalam. Awalnya mungkin upper respiratory tract, bisa ke faring sama laring, nggak tertangani terus bisa turun lagi ke ke trakea sampai bronkus, akhirnya ke paru-paru gitu. Makanya meskipun problemnya ada di upper respiratory tract, auskultasi itu tetap harus dilakukan. Harus dilakukan pertama fungsinya untuk mengonfirmasi apakah uh, kondisi kondisi ininya dia sudah menyebar sampai ke lower respiratory tract atau belum. Terus juga untuk memastikan misalkan ada asidosis, ada indikasi ke asidosis atau ke alkalosis, ini hanya sebatas respirasi alkalosis ataupun asidosis atau mengarah ke metabolisme asidosis ataupun alkalosis gitu. Nah, jadi makanya hukumnya auskultasi itu wajib. Sakitnya apapun, auskultasi itu tetap wajib. Nah, selanjutnya ada yang namanya paralisis laring gitu. Ini adalah sebuah kondisi di mana nervus dan muscle yang mengontrol dari pergerakan dari kartilago arytenoid, di mana mereka akan membuka pada saat bernafas dan penutup saat menelan, itu berhenti berfungsi. Makanya karena dia berhenti berfungsi, kartilago arytenoid ini yang pada saat dia bernafas dia akan terhisap ke dalam dan keluar. Makanya nanti salah satu gejalanya ada suara berisik gitu. Suara berisik mengarah ke stridor gitu. Kausisnya utamanya idiopatik, tapi bisa juga karena trauma, tumor, endocrine disease juga bisa, seperti hypothyroidism ataupun Cushing disease, neuromuscular disease juga bisa. Gejala klinisnya batuk, terutama setelah exercise, suara nafas yang berisik, dan exercise intolerance, sama dysphonia. Ini kayak gimana sih laryngeal paralysis? Nah, ini kayak kita lihat videonya. Nah, oke, wait. Nah, kalau nggak ada suaranya nggak apa-apa, untuk video ini nggak saya maksimalkan suaranya, cuman ini adalah satu-satunya video di mana saya bisa mendapatkan gambar laring, di mana yang satu normal, yang satu dia mengalami paralisis gitu. Nah, bisa kita lihat ini di monitornya dokternya yang gambar sebelah kiri pada saat dia bernafas. Nah, laringnya dia bisa, kartilago arytenoid ini dia bisa membuka menutup. Itu adalah yang normal. Tapi kalau yang abnormal itu yang sebelah kanan yang warnanya merah. Nah, saat bernafas dia tetap akan nutup gitu aja. Nah, ini di kondisi ini yang kita sebut dengan paralisis laring. Oke, nanti video bisa kalian tonton lengkap. Nanti saya bagikan linknya.
Yang selanjutnya adalah faringitis. Faringitis ini sama, kalau itis berarti inflamasi. Depannya itu berarti lokasinya di mana. Kalau faringitis berarti inflamasi di faring. Penyebabnya biasanya sih karena secondary infection dari virus ataupun bakterial dari upper respiratory tract gitu. Nah, contoh misalkan strangulus di kuda ataupun distemper pada anjing. Gejala klinisnya biasanya makan minum masih oke, tapi susah untuk menelan. Oh ya, satu lagi, meskipun laringitis, terus paralisa laring, itu satu gejala lagi yang khas adalah dia susah untuk menelan atau yang biasanya kita sebut dengan dysphagia, gitu. Jadi pada gangguan apapun pada faring sama laring, dia akan menunjukkan gejala dysphagia atau susah sekali untuk menelan. Jadi pada saat menelan ada rasa sakit yang ditimbulkan, biasanya akan kita bisa tampak si anjing atau si kucing ini akan menunjukkan rasa sakit saat menelan. Terus ada juga dyspnea, biasanya pada hewan dengan secondary pharyngeal cellulitis ataupun abses. Cuman kalau problemnya di faring sama laring, gejala utamanya salah satunya adalah dyspnea. Dia susah menelan dan pasti akan ada suara nafas yang berisik dan cenderung mengarah ke stridor. Oke, step by step examination-nya, key point-nya, anamnesisnya ke medical record sebelumnya. Dari awal saya akan bilang medical record sebelumnya itu bisa kita dapatkan dari mana. Kalau memang dia pasien di klinik kita bisa baca dari filenya dia, tapi kalau bukan dari klinik kita bisa tanya sebelumnya apakah pernah punya gangguan saluran pernafasan, dan kira-kira diagnosanya apa, atau kita bisa berkomunikasi sama dokter yang pernah menangani sebelumnya. Terus apakah ada pernah trauma, terus kalau trauma itu kapan kira-kira pernah terjadinya, terus habit dia pada saat mengunyah dan pada saat makan bagaimana. Itu key point untuk di historinya. Yang lain-lain tetap ditanyakan ya. Misalkan housingnya gimana, cuman untuk key point-nya untuk mendiagnosa gangguan pada faring laring salah satunya ini. Untuk gejala pemeriksaan fisiknya, terutama palpasi pada area laringeal sama faring dari luar, kita bisa palpasi untuk melihat respon batuknya. Kalau ada problem di situ, biasanya saat kita palpasi akan timbul respon batuk. Gitu. Laringoskopi bisa kita lakukan ataupun pakai endoskopi pun juga bisa kita lakukan untuk melihat kondisi laringnya. Gitu. Laringoskop tuh kayak gimana sih? Ini kayak ini nih, yang di gambar pojok kanan bawah. Ini alatnya panjang, ini untuk menekan lidah, jadi kita bisa lihat faring sama laringnya. Selain untuk diagnostik, alat ini juga berguna untuk memasukkan endotracheal tube. Complete blood count, biasanya semua parameter cenderung normal, kecuali kalau memang ada inflamasi, diferensial leukositnya, terutama pada monosit, dia akan meningkat. X-ray nggak terlalu banyak membantu untuk melihat laring. X-ray lebih untuk kalau untuk melihat kondisi paru-paru atau trakea masih oke, tapi kalau faring sama laring nggak cukup membantu. Paling membantu menggunakan yang namanya laringoskop. Gitu. Oke.
Nah, selanjutnya kita akan bahas trakea, bronkus, dan lobus pulmoner. Oke. Nah, berikut adalah ada kondisi yang namanya tracheal collapse. Tracheal collapse ini adalah reduksi dari diameter lumen trakea. Biasanya ditandai dengan memipihnya bagian dorsoventral trakea biasanya. Gejala klinis utamanya biasanya batuk yang parah, terus juga ada suara wheezes gitu karena dia terjadi kolaps. Sebenarnya penyebabnya apa sih? Ini bisa karena environmental allergen, obesity juga bisa, lower airway collapse atau disease, respiratory infection juga bisa, periodontal disease juga bisa, tapi juga kondisi-kondisi kekurangan mineral biasanya pada hewan-hewan muda di mana dia masih banyak perlu membutuhkan mineral, cuman karena dia tidak mendapatkan mineral dengan baik atau penyerapan mineralnya turun sehingga mineral yang dibutuhkan untuk membentuk trakea ini secara sempurna itu tidak cukup sehingga itu juga bisa menyebabkan kolaps pada trakea gitu. Lebih ke idiopatik sih tracheal collapse. Trauma pun juga bisa karena penggunaan leash atau tali kekang yang terlalu berlebih, terutama yang model yang kalau ditarik dia bisa seret, nah itu juga bisa menyebabkan kolaps trakea. Terapinya sih kalau kolaps trakea dia harus dioperasi untuk ringnya diganti. Nah, selanjutnya ada yang namanya canine infectious tracheobronchitis atau ITP. Biasanya sih ini karena penyebab utamanya karena inflamasi pada upper respiratory tract yang kronis, akhirnya bisa menyebabkan tracheobronchitis, tapi juga bisa kalau di anjing terutama untuk tracheobronchitis ini disebabkan karena canine parainfluenza virus, canine adenovirus, atau canine distemper virus, Bordetella septica, ini merupakan salah satu penyebab utamanya dan memang lebih menyerang anjing. Nah, karena gejala klinisnya batuk kering, paroxysms, terus ada retching sama gagging juga. Batuk itu gampang sekali diinduksi dengan palpasi pada area laring sama trakea. Nah, tadi kan kalau sebelumnya saya bilang palpasi pada laring untuk memastikan dia problemnya ada di mana, apakah ada di faring atau laring. Kalau di palpasinya laring aja berarti menunjukkan dia ada problem di laring. Terus kalau dipalpasi pada area laring dan batuk berarti problemnya ada di laring, tapi kalau kita palpasi laring sampai trakea dan terutama pada trakea dia batuk berarti problemnya juga ada di trakea. Dan kalau ada problem di trakea bisa menjadi mengindikasikan mengarah ke tracheobronchitis gitu. Diikuti juga dengan demam, terus purulent nasal discharge juga, depression, anoreksia, sama batuk-batuk yang produktif gitu. Kalau kondisi kronik, kalau kondisi akut biasanya batuk kering. Bentar. Oke. Nah, kayak gimana sih? Kayak gini nih gejalanya.
contoh lainnya. Nah, khasnya kalau lower respiratory problem di lower respiratory tract itu dyspnea itu pada saat ekspirasi, gitu. Seperti ini. Oke. Nah, kalau kondisi kayak gini tuh kadang-kadang belum kronis ya, masih akut gitu. Kalau sudah kronis dia pasti akan ada exercise intolerance dan lebih lemas. Nah, kalau video pertama, video yang ini nih, ini batuk ya, ini udah termasuk kategori batuk ya. Batuknya anjing tuh kayak gini. Oke, nah kalau kita lihat dari gambaran bronkialnya juga, biasanya kalau pada tracheobronchitis, bronchial wall-nya atau dinding bronkusnya dia juga akan menebal, makanya salah satu gejala dari dyspnea dia agak sesak, karena badan membutuhkan oksigen yang cukup banyak, tapi dia nggak bisa menghirup oksigen secara maksimal diakibatkan dari penyempitan dari saluran nafasnya. Gitu. Makanya gejalanya salah satunya juga sesak atau dyspnea. Step by step-nya, anamnesa key point-nya, respiratory disease history, terus food sama feeding behavior, kalau untuk kolaps trachea, terus apakah ada heart disease untuk memastikan, karena batuk itu pun juga kalau dia disebabkan karena gangguan jantung, itu juga menimbulkan gejala batuk, tapi biasanya batuknya hanya pada malam hari saja. Tuh. Physical exam key point-nya, larynx sama tracheal palpation, terus selanjutnya untuk auskultasi, terutama di area bronchus. Laboratory key point-nya untuk complete blood count-nya, terutama pada sel darah leukositnya, untuk melihat infeksinya, X-ray kayak seperti ini, pada gambar X-ray yang ini menunjukkan adanya kolaps trakea. Jadi trakeanya ini menyempit nih. Nah, trakea itu kalian sudah mendapatkan radiologi belum? Kalau sudah, harusnya udah ya. Udah apa belum, bisa lupa? Sudah ya? Oh, belum. Oke. Belum. Nah, semester depan ya radiologi itu. Sepertinya ya dokter, semester ke atas gitu dokter. Oke. Nah, nanti di radiologi itu kalian bisa lihat sebenarnya kalau pada radiologi servikal sampai torak itu si trakea sendiri ini akan terlihat seperti selang, dan karena udara yang tidak bisa terfoto maka biasanya akan berwarna hitam seperti ini gitu. Nah, nanti akan kelihatan. Nah, kalau ini selang beneran ya, ini adalah endotracheal tube ya, yang kalian bisa lihat di sini. Bisa lihat di sini ada gambaran putih, ini selang, tapi trakea sih kurang lebih seperti ini nanti. Nah, biasanya kan berwarna hitam dari sini, dari area servikal sampai torak, itu bisa kelihatan, dan ukurannya konsisten. Nah, kalau kolaps dia pasti akan ada penyempitan di satu sisinya. Nah, kalau kolapsnya karena ada massa ekstraluminal juga biasanya akan ada terlihat peningkatan densitas tergantung dia asalnya dari mana. Jadi dia akan bisa, kalau misalkan karena tumor,
tumor itu biasanya sifatnya lebih radioopak. Kalau di X-ray, di mana hasilnya dia akan berwarna putih seperti tulang, nah itu dia akan terus akan tampak batas-batasnya seperti apa. Gitu. Tapi kalau nggak ada masa seperti itu, kayak ini kan clear semuanya, berarti ini memang trakealnya aja kolaps, tapi tidak ada masa ekstraluminal dari trakea yang menyebabkan trakeal tersebut kolaps. Terus bisa juga trakeoskopi sama transtrakeal washing. Gitu. Transtrakeal washing itu jadi kita masukkan kateter ke trakea untuk dilakukan flushing. Tujuannya juga selain untuk membersihkan dari trakea, juga untuk mengambil sampel dari trakea untuk sitologi dan kultur. Gitu. Sitologi itu apa sih, Dok? Kalian pernah ini enggak main saya kalau belajar istilahnya seneng main ya, seneng mainan. Sebenarnya kalau belajar pas praktikum soalnya kayak mainan sebenarnya. Jadi kayak pewarnaan bakteri. Jadi basic pewarnaan bakteri sudah pernah kan ya, karena sudah dapat materi apa ya, bakmi udah lewat kan ya? Iya, dokter, sudah lewat. Sudah. Konsepnya seperti itu. Jadi pewarnaan sitologi itu seperti, cuman kalau di bakteri itu kan untuk mewarnai bakterinya atau untuk mewarnai latar bakterinya saja. Nah, kalau sitologi ini itu untuk mewarnai hasil usap. Nah itu nanti dia yang terwarnai itu apa aja? Yang terwarnai mulai dari bakteri, terus juga ada sel-sel radang, neutrofil, terus ruptur sel-selnya. Nah, kalau ada jamur juga akan terwarnai di situ. Ini sebenarnya adalah tes singkat sih. Jadi tes yang tes ulas, pewarnaan ulas yang singkat untuk mengevaluasi kira-kira peradangannya seperti apa, dan kalaupun infeksi bakterinya ini mengarah ke apa, apakah bentuk bakteri Coccus, apakah basil, ataupun yang lainnya. Nah, nanti dari hasil sitologi itu, decision-nya atau keputusannya kita bisa lanjut. Wah, saya temukan bakteri nih. Bakterinya ini kok indikasinya lebih ke infeksius bakteri, karena dia berada di intraseluler. Jadi, kalau dari hasil ulas gitu, dari transtrakeal atau ulas apapun, kita taruh di objek glass, itu pasti juga ada sel-sel yang ruptur. Nah, kalau bakterinya itu ada intraseluler, bakteri dia akan mengisi di dalam sel-selnya. Wah, sel-selnya. Nah, kalau ada indikasi, wah intraseluler bakteri gitu, kita berarti curiga ini memang infeksi bakteri dan harus dilanjutkan ke ke kultur untuk memilih antibiotik yang tepat nanti itu apa gitu. Itu harusnya porsinya patologi sih, harusnya kalian diajarin, karena itu kalau saya di Belgia di sini itu udah rutin. Ada luka, pakai cotton bud, diusap di lukanya, terus habis itu ditaruh di objek glass, diwarnai, namanya Diff Quick Staining ya. Nanti kalian bisa searching untuk pelajari lebih lanjut. Diff Quick Staining, nah itu nanti kita bisa lihat. Itu sebenarnya basicnya dari patologi sih. Jadi kalau kalian di patologi veteriner, bukan yang klinik ya, patologi veteriner yang labnya di lantai 1 itu kan kalian nanti akan belajar sel-sel yang patologi itu seperti apa. Jadi kayak sel neutrofil yang patologis itu seperti apa, terus degenerasi itu bagaimana. Basicnya sih itu dulu. Kalian paham itu, nanti sitologi pasti akan mengikuti. Cuman bedanya kalau di patologi dari patologi yang kalian pelajari saat ini itu cenderung kalian membaca slide dari sel yang sudah dipotong-potong gitu. Tapi basically sama sih, Oke. Nah, videonya ini kurang. Okay, so first thing we need to do Ini is to adalah caranya palpate untuk the melakukan cricoid transtrakeal cartilage, and wash. the easiest way to do that is to have her restrained with her head up and to just palpate each tracheal ring, and you'll come to a bigger ring. And that bigger ring is the cricoid. Just above that is the cricothyroid ligament, which is where we're going to go through. So I'm just going to apply a little bit of lidocaine block so that she's not going to feel us while we're going in there.
Just rub that around. I'm going to take this needle and I'm going to separate the metal from the needle. I'm going to make sure that my catheter will advance through the needle before I start. It does. And I'm going to back it up. I'm going to go in bevel down. I'm going to grab the trachea to stabilize it side to side. Find my landmark again. Again, just right over the cricoid cartilage. And I'm going to punch in. And I'm going to angle down the trachea. I'm going to advance the catheter down through the needle. She's starting to cough, which that's a good sign. It tells me that I'm in the right spot. I'm going to seat the needle firmly in the catheter. Then I'm going to back the needle out just enough to place on a guard. Okay. No, I'll take it. Thank you. I wish I could do it from this side here. So that the catheter will fit into the groove that's on the guard. And then I can snap the guard closed. And at that point, I'm going to leave the catheter in and pull out the wire stylet. Then I'm going to attach a syringe of saline and flush it in. And while the dog's coughing, I'm going to aspirate it back. I'm going to aspirate some more. Then I'm going to pull the whole thing right out. Place some sort of occlusive antibiotic ointment over the needle puncture in the neck, and then wrap the neck lightly with gauze, and then with vet wrap. This slight pressure over the site will decrease the chance of developing subcutaneous emphysema after the procedure. As the dog exhales, or especially if he coughs, the pressure inside the trachea is high and air can be forced into the subcutaneous tissues through the hole in the cricothyroid ligament. The chances of this happening can be decreased by applying a light wrap. Make sure the wrap is not too tight. You should be able to easily fit 2 fingers under the wrap once it is applied. Itu kurang lebih trachea was seperti itu. Next, pulmonary edema. Nah, kalau pulmonary edema ini adalah akumulasi ekstravaskular, cairan ekstravaskular yang disebabkan karena ketidakseimbangan tekanan hidrostatik dan colloid osmotic pressure di interstitium pulmonary dan kapiler. Penyebabnya bisa kardiogenik. Kalau kardiogenik itu peningkatan kapiler, hidrostatik kapiler karena left heart failure, dilated cardiomyopathy, mitral valve regurgitation, dan lain sebagainya. Kalau yang non kardiogenik itu karena obstruksi upper respiratory tract, sepsis, terus acute respiratory distress syndrome. Nah, gejala klinisnya kalau yang kardiogenik dan non kardiogenik sama-sama ada tachypnea-nya, sama-sama ada respiratory distress-nya, sama-sama ada crackless-nya karena ada cairan di paru-parunya. Yang membedakan adalah kalau yang kardiogenik ada cardiac abnormality, tapi kalau yang non kardiogenik suara jantungnya masih normal. Terus yang kardiogenik ada murmur, ada asites juga.
Terus kalau non-cardiogenik biasanya ada upper airway obstruction, ada noisy breathing, ada stridor. Nah, kalau ada pada saat auskultasi ada indikasi mengarah, ada suara crackless, terus diiringi dengan abnormalitas suara jantung. Nah, itu harus diwaspadai, dan untuk pemeriksaan selanjutannya adalah dicek juga X-ray, setelah X-ray juga dicek ECG-nya, elektrokardiogramnya untuk melihat kelistrikan jantung, dan diikuti dengan ekokardiogram untuk melihat kerja jantungnya seperti apa. Gitu. Next, pneumonia. Ini yang sering kita dengar dari 2 tahun terakhir nih. Pneumonia ini apa sih? Pneumonia ini radang akut maupun kronis pada paru-paru. Biasanya sih lebih ke alveoli ya, peradangan pada alveolinya. Nah, gejala klinisnya ada letargi, anoreksia itu umum ya, letargi sama anoreksia itu umum, batuk yang dalam, progressive dyspnea, blowing dari bibir, terus ada cyanosis, terus suhu badan meningkat, terus ada pada saat auskultasi ada konsolidasi, suara-suara konsolidasi, terus ada peningkatan densitas paru-paru dan peribronkial. Kayak gimana sih gejalanya nih kalau pada kucing? Nah, coba diperhatikan juga dari cara bernafasnya si kucing ini. Kemarin kan saya jelaskan bahwa tipe pernafasan itu kan ada kostal, ada abdominal, ada kosto-abdominal. Kucing dan anjing dia kan respirasinya adalah kostal. Nah, tapi coba kalian lihat pada kucing ini, terutama ini. Nah, ini kan kita bisa lihat abdomennya juga bisa bergerak. Pada saat dia respirasi, abdomen juga bergerak. Nah, ini kalau karena kucing dan anjing menunjukkan respirasi abdominal juga, berarti menunjukkan ada gangguan yang cukup parah, entah karena sepsis atau gangguan pernafasan yang cukup parah. Nah, ini makanya kalau di kucing anjing, respirasinya kalau itu secara normal dia hanya kostal saja. Kalau sampai abdominal, berarti ada sesuatu yang nggak beres. Entah metabolis, entah karena respirasinya. Ini kalian bisa lihat sendiri. Oke. Nah, kalau ini ada anjing. Penyebab utamanya biasanya infeksi virus dari lower respiratory tract. Kalau di human apa COVID-19. You don't like the vet, do you, baby? Oke. Step by step-nya, key point-nya, previous infection, ataupun heart disease,
Terus apakah ada exercise intoleran? Karena biasanya kalau penyakit-penyakit yang menyerang lower respiratory tract, salah satunya yang utama dia ada exercise intoleran. Exercise intolerance itu kayak gimana sih, Dok? Jadi kayak hewan itu diajak gerak sedikit dia langsung lelah, langsung kelihatan sangat-sangat lethargic. Itu adalah exercise intolerance. Diam aja, ngelendruk, itu exercise intolerance. Pemeriksaan fisiknya terutama untuk mendengarkan suara jantung dan suara-suara respirasi. Pemeriksaan laboratori sama imagingnya X-ray mulai dari bronchial alveoli sampai jantung, terus complete blood count-nya ke leukosit, ECG, terus bronchoalveolar lavage, dilanjutkan ke sitologi dan kultur. Oke, nah yang terakhir, pleural effusion. Nah, pleural effusion ini apa sih? Pleural effusion ini adalah kondisi akumulasi cairan yang abnormal pada area dada atau pada area torak gitu. Nah, cairannya nggak ada di paru-paru sih, tapi lebih ke rongga pleura gitu. Dan biasanya kalau ada penumpukan cairan di pleura, itu menyebabkan paru-parunya terlihat mengambang kalau di X-ray. Terus juga karena ada penumpukan cairan, itu paru-paru nggak bisa mengembang dengan sempurna karena rongga toraknya sudah penuh. Selain penuh karena volume paru-paru itu sendiri dan jantung juga ditambah juga dengan adanya cairan, sehingga dia nggak bisa mengembang dan mengempis sempurna. Nah, kalau kalian coba perhatikan X-ray di sini. Nah, ini adalah satu gambaran X-ray yang abnormal. Ini saya kasih bocoran dulu nih untuk materi X-ray semester depan. Harusnya kalau kondisi torak yang normal, karena udara itu dia tidak bisa terfoto, makanya warnanya akan hitam. Nah, tetapi kalau seperti ini, adanya warna putih hampir menyelimuti seluruh rongga torak, ini ada sesuatu yang nggak beres. Nah, kalau warna putih itu menandakan dua, adanya inflamasi di paru-paru atau adanya cairan di torak. Nah, cuman yang membedakan bagaimana? Nih, yang membedakan seperti ini. Kita bisa melihat samar-samar bayangan paru-paru dan batasnya jelas. Kalian kalau lihat kursor saya muncul nggak? Kalau nggak muncul bilang, ini saya nunjukin. Ini kan batas paru-parunya kelihatan jelas dan kelihatan menekuk seperti ini. Dan di sini ini harusnya adalah jantung gitu. Jantung pun juga biasanya berwarna putih, tapi kalau ketutupan cairan jadi putih semua. Tapi ini kuncinya di sini cara melihatnya. Ini kita bisa melihat lobus paru-parunya masih berbatas jelas dan sebenarnya paru-parunya masih oke. Tetapi karena tertutupi cairan, jadi di bawah ini ada akumulasi cairan yang mendesak paru-paru sehingga paru-parunya lebih terdesak ke atas, terus di samping paru-parunya pun juga ada cairan, jadi ada layering tipis dari cairan sehingga menampakkan paru-parunya sedikit lebih putih. Nah, ini kalau kondisi X-ray seperti ini menunjukkan adanya effusi pleura, adanya cairan. Cairannya itu berupa apa? Macam-macam. Bisa berupa darah, bisa berupa plasma, transudat, eksudat, apapun itu. Nah, itu dia akan mengisi pleura dan memenuhi rongga torak. Penyebab utamanya karena bisa eksudatif, bisa transudatif, gitu, ataupun juga bisa karena lymphatic effusion. Nah, kalau yang transudatif pleural effusion itu karena apa sih? Ini karena
cardiac output-nya berkurang, terus darah terakumulasi di paru, terus meningkatkan tekanan dari kapilari, terus plasma keluar dari pleural space gitu. Ataupun juga karena penurunan tekanan onkotik hidrostatik, tekanan onkotik hidrostatik, biasanya karena sirosis ataupun nefrotic syndrome yang membuat level protein membuat level protein rendah, terus memicu adanya osmosis yang menyebabkan albumin terdorong keluar hingga ke pleural space. Nah, kalau secara secara normal, jadi kan pleura itu ada pleura parietal sama visceral. Yang pleura visceral ini dia menempel di paru-paru, kalau parietal itu ada di dinding torak. Secara normal memang ada cairan di sini, ada cairan di pleural space ini. Tapi kan tadi katanya dokter kok menumpukan cairan juga abnormal. Iya, bisa abnormal, bisa normal. Normal pun ada, karena sebenarnya normal ini adalah cairan-cairan limfatik yang dihasilkan untuk melubrifikasi antara pleura visceral dan pleura parietal ketika saat paru-paru mengembang dan menyentuh dinding torak dan bergesekan, itu dia tidak menyebabkan peradangan dan cairan-cairan limfatik itu untuk lubrifikasi. Gitu. Nah, ketika itu berlebih, dia akan dikeluarkan ini melalui ini parietal limfatiknya, jalur limfatik ini dia akan dikeluarkan dari sini. Nah, tapi karena ada penurunan tekanan onkotik hidrostatik, nah harusnya dia dikeluarkan, akhirnya malah menumpuk di sini. Nah, tapi itu kalau karena penurunan tekanan onkotik hidrostatik. Tapi kalau karena peningkatan hidrostatik dari karena gangguan jantung, plus darah yang mengumpul di paru-paru, terutama di alveoli, di mana tempat terjadinya pertukaran oksigen dan CO2, dia akan numpuk tuh di situ, tekanan hidrostatiknya akan meningkat, darahnya menumpuk, akhirnya plasmanya tertekan keluar dan mengisilah di pleural space seperti ini. Makanya tadi di gambaran radiologi, kalau yang model-model transudat seperti itu, paru-parunya akan tampak mengambang dan tertekan ke atas. Nah, itu tiap posisi radiologi itu meskipun berupa transudatif, hasil radiologinya itu tidak selalu seperti itu, tergantung seberapa banyak akumulasinya, terus posisi fotonya seperti apa, itu juga bisa mempengaruhi hasil fotonya. Jadi kadang-kadang bisa jadi paru-parunya tertekan ke bawah atau tertekan ke samping, sinister ataupun dexter. Gitu. Nah, itulah penyebabnya. Nah, kalau yang eksudatif itu karena inflamasi karena trauma, malignansi, terus infeksi, misalkan piotorak ataupun viral infectious peritonitis, pneumonia. Nah, yang paling bahaya ini FIP nih, viral infectious peritonitis ini kalau sudah kucing terkena viral infectious peritonitis itu prognosanya jelek karena pertama sembuhnya susah dan dia akan kumat lagi, akan mudah terinfeksi kembali gitu. Nah, cuman biasanya viral infectious peritonitis ini gejala utamanya adalah asites. Cuman yang model terbaru sekarang selain asites juga ada pleural effusion gitu. Nah, ini disebabkan karena inflamasi dari pulmonary capillary, terus cairan, terus imun sel, terus itu dia mudah keluar sehingga mengisi rongga torak. Gitu. Nah, bedanya transudat sama eksudat itu di mana? Kalau transudat biasanya dia berwarnanya lebih bening, tapi kalau eksudat dia sama kayak discharge, biasanya warnanya putih, keruh. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah lymphatic pleural effusion, siklotorak. Biasanya
karenanya disrupsi pada saluran limfatik gitu, dan dia akan berakumulasi di rongga pleural, karena bisa jadi karena disebabkan kerusakan pada saat bedah torak, tumor juga bisa, dilatasi dari limfatik, ataupun headworm, ataupun heart failure itu juga bisa. Nah, gejala klinisnya ada rasa sakit, terus nafas yang tidak dalam, terus cenderung tachypnea, terus biasanya sih parah pada saat dia rebah, itu dyspnea akan semakin parah gitu. Kalau efusi yang jumlahnya kecil itu biasanya nggak terlalu ternotis tadi, makanya saya bilang hasil fotonya tidak selalu seperti itu karena tergantung macam-macam, bisa dari jumlahnya juga. Tapi kalau jumlahnya gede, dia akan menekan lobus paru-paru, kurang lebih seperti ini gambarannya gitu. Diagnosisnya biasanya ada penurunan suara nafas, terutama suara vesikular dan bronkial, terus dullness pada saat perkusi. Nah, kalau saat perkusi itu harusnya suaranya nyaring, ini nggak nyaring. Terus ada adanya penurunan tactile vermitus gitu. Nah, pada masuk tactile vermitus itu gimana? Kalau pada saat normal, rongga dada itu bergetar pada saat hewan itu bersuara, tapi kalau pada saat pleural effusion, pada saat mereka bersuara, getarannya akan kecil. Itu namanya tactile vermitus, penurunan tactile vermitus. Oke, nah ini salah satu gambaran radiologi juga dari ini pleural effusion. Nah ini kan kita lihat di depan. Ini adalah dua gambaran radiologi yang berbeda dari pasien yang sama. Kira-kira yang membedakan apa nih? Ada yang bisa jawab? Salah nggak apa-apa. Apa yang membedakan kira-kira? Banyaknya cairan. Oke, tandanya apa? Tandanya apa? Apa yang tampak? Kalau saya bilang cairan dulu deh, tampaknya apa yang beda? Warna putihnya. Warna putihnya. Kenapa warna putihnya? Kelihatan lebih besar, Dok. Kayak mendesak gitu. Apanya yang membesar? Bisa dijelaskan? Oke, ini adalah gambaran radiologi yang sama dari pasien, gambaran radiologi dari pasien yang sama. Sebelah kiri ini di saat dimana dia didiagnosis terjadi pleural effusion. Nah, di sebelah kanan adalah gambaran radiologi setelah si pasien ini, si anjing ini sudah dilakukan yang namanya torakosintesis. Apa itu torakosintesis? Jadi torakosintesis itu kita proses untuk mengambil cairan ataupun udara dari rongga torak gitu. Nah, caranya gimana? Itu nanti kita pakai needle yang terhubungkan dengan three-way stopcock, terus dengan
siring biasanya ukuran 20 cc. Nah, ini adalah gambaran toraks setelah dilakukan torakosintesis untuk tujuannya drainase. Jadi pengurangan cairan gitu. Cairannya sudah dikurangi. Dan kelihatan sekali kan, ada di sebelah kiri kita nggak bisa melihat dari jantung, tapi di sebelah kanan nih sudah mulai kelihatan jantungnya seperti apa. Tapi gambaran ini belum fully 100% seperti normal, meskipun sudah dilakukan pengurangan cairan gitu. Masih ada sisa-sisa cairan yang ada. Memang kalau dalam mengurangi cairan dalam tubuh itu nggak boleh 100%. Kenapa? Karena bisa terjadi hypovolemic shock gitu. Jadi paling nggak sih dari cairan yang ada harus kita kurangi sekitar 70%, 70-80%, nggak boleh sampai 100% habis gitu. Nah, ini bedanya di situ. Ini jantung nggak kelihatan nih, jantung sudah mulai kelihatan. Oke. Nah, ini adalah yang membedakan transudat, modified transudat, exudat, dan florus. Nah, itu bisa kita lihat dari spesifik gravitinya. Kalau transudat lebih kecil dari 1,07, ini bisa dilihat dari refraktometer ya untuk melihat spesifik gravitinya. Dari total protein. Ya, jadi nanti dari hasil torakosintesis tadi itu masih dievaluasi untuk melihat ini masuk kategori transudat, modified transudat, exudat, atau silurus. Itu untuk menentukan problemnya, kira-kira problem utamanya apa. Apakah infeksius, apakah ke heart disease, seperti itu. Oke, nanti bisa dipelajari lagi. Nah, torakosintesis ada dua fungsinya. Satu, obtaining sampel atau mengambil sampel, dan yang satunya terapeutik gitu. Apa aja sih bedanya? Bedanya sih kalau untuk sampel itu pakai ukuran 19 sampai 23 G, butterfly catheter. Butterfly catheter tuh yang ini ya. Jadi kateter yang ada sayapnya. Nah, itu karena ada sayapnya kita sebut butterfly karena kayak kupu-kupu gitu. Terus pakai three-way itu ini. Nah, three-way ini itu ada gambaran lebih jelas nggak ya? Saya lupa. Wah, nggak ada. Three-way ini tuh dia kayak keran yang ujungnya ada dua. Satu mengarah ke sana, satu mengarah ke sini. Oke. Fungsinya apa? Fungsinya sebentar ya. Oke, fungsinya apa? Nah, three-way ini biasanya kita gunakan untuk mengaspirasi sesuatu tapi tanpa perlu untuk melepas si siringnya gitu. Jadi biasanya siring kateternya nanti ditancapkan ke output yang sebelah sini, siringnya ditancapkan di output yang sebelah sini. Nanti ketika dia saat mau mengaspirasi, kerannya diarahkan ke siringnya sini. Nanti ketika sudah diaspirasi, dia akan diarahkan ke sini untuk dibuang keluar. Nah, kalau pada torakosintesis, fungsinya three-way ini adalah untuk menjaga negatif pressure yang ada di dalam torak gitu. Soalnya kalau kita langsung tancap jus gitu, habis itu kita aspirasi, kita lepas siringnya aja, sedangkan si butterfly ini dia masih menancap di dinding torak, negatif pressure-nya hilang, jadi terjadi gagal nafas gitu. Makanya dia tetap harus vakum. Itu untuk menjaga vakum yang ada di rongga torak gitu. Nah, kalau untuk terapeutik itu alat-alatnya pakai IV catheter ya, yang di-attach ke extension set. Cuman bedanya di situ aja gitu.
bedanya ini si butterfly needle sama ini IV catheter adalah kalau si butterfly needle ini dia adalah bentuknya mirip kayak jarum suntik, jadi literally, jadi saya jadi anak Jaksel nih. Jadi literally jarum besi itu kita tancapkan. Tapi kalau yang IV catheter ini, dia ini ada dua, satu ada plastik sheet-nya, satu ada stiletnya. Stiletnya berupa jarum yang keluar di ujungnya. Setelah ditancapkan, stiletnya nanti akan ditarik keluar, terus dimasukkan ini apa, three-way gitu. Dia lebih aman untuk terapi. Meskipun pakai ini pun juga bisa sih. Pakai butterfly pun juga bisa. Oke, caranya tidak dalam kondisi teranestesia, karena kalau pada kasus-kasus pleural effusion ada distress respiratory itu sangat berbahaya sekali ketika dilakukan anestesi, karena ketika dilakukan anestesi bisa terjadi depresi pusat pernafasan. Kalau masuk anestesi dia bisa gagal nafas dan sampai ke kematian. Nah, dicukur dulu terus dilakukan pembersihan dengan prosedur pada saat mau dilakukan operasi. Jadi scrubbing prosedurnya sama kayak untuk surgical scrubbing. Gitu. Oke. Nah, cuman bedanya ketika sudah dimasukkan, karena stiletnya harus diambil, dia harus dibengkokkan sedikit supaya udaranya tertahan. Setelah itu diaspirasi ataupun dimasukkan cairannya kalau jika itu tujuannya untuk terapi. Gitu. Oke. Nah, ini adalah caranya untuk torakosintesis. Ini kan kalian bisa lihat, ini ada kerannya, jadi ketika diaspirasi, terus ini dikeluarkan melalui sini. Nah, kalau pneumotorak itu akumulasi udara di torak, gitu, biasanya karena ada kebocoran di alveoli, salah satunya, nah itu karena adanya udara di situ juga meningkatkan tekanan, akhirnya paru-paru nggak bisa berkembang, itu juga harus dilakukan torakosintesis juga. Nah, ini namanya three-way. Ini dia pakai butterfly needle. Kalau butterfly needle itu nggak perlu extension ya, karena kalau butterfly needle itu udah sepaket, dia ada extension line-nya.
Kalau mau pakai lah jarum pun juga bisa, needle langsung juga bisa, tapi dia masih perlu extension line. Extension line itu fungsinya itu untuk apa sih? Untuk ini jadi biar fleksibel. Kalau kalian langsung tancepin nih si siring terus three-way langsung jarum di sini kaku dan itu nggak fleksibel, itu tidak memudahkan operator, apalagi nanti karena hewannya tidak teranestesi, otomatis pada saat gerak-gerak itu cukup menyusahkan kita operator pada saat melakukan proses torakosintesis. Oke. Nah, juga pada saat mau masukkan jarumnya, itu di intercostal space-nya ya, jangan sampai ke costei-nya, terus agak sedikit ke depan. Oke, ini beberapa essential feature of clinical respiratory disease related to the pathogen involved. Ini untuk valent herpesvirus, kalisivirus, gejala klinisnya ada letargi, kalisivirus seperti ini. Nanti bisa dibaca sendiri. Ini untuk beberapa obat-obatan yang digunakan untuk respiratory disease di anjing maupun kucing. Yang beta agonis bisa epinefrin, isoprotenol, albuterol, dan macam-macam. Di kortikosteroidnya bisa pakai prednisolon, dexamethasone. Cuma kalau dexamethasone itu berhati-hati ya, karena dexamethasone itu efek sampingnya dia depresi imun, sehingga dosisnya juga harus sangat berhati-hati sekali. Efek sampingnya dexamethasone dia bisa depresi imun. Jadi kadang peradangannya sembuh, tapi karena imun turun, virusnya bisa masuk. Gitu. Kalau saya sih dexamethasone masih oke, cuman dengan dosis menurun atau pakai meloxicam pun juga nggak apa-apa. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini atau ada yang kurang jelas? Dari kuliah saya, 2 pertemuan ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Permisi dokter, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Pada saat kemarin praktikum auskultasi respirasi, itu saya mencoba untuk melaksanakan auskultasi respirasi kepada kucing saya, dokter. Ketika melakukan auskultasi tersebut, itu kan karena baru mempelajari tentang yang gimana respirasinya, saya mencoba dengan titik yang dibicarakan, dokter. Ketika melakukan itu, saya berhasil mendengar suara respirasinya, dok. Tapi pada saat yang bersamaan, saya juga mendengar detak jantungnya, dok. Apakah itu saya melakukan kesalahan ya, dok, pada saat melaksanakan auskultasinya atau bagaimana? Oke. Suara jantung itu nggak bisa dieliminasi 100%. Dia pasti akan terdengar. Apalagi kan kita pakai hewannya, tadi kucing ya hewannya ya. Oke.
Tadi siapa yang tanya nih? Saya dokter. Oke, Mohon maaf dokter karena tidak bisa on cam. Karena sinyal saya di sini sedang jelek dokter. nggak apa-apa, pakai kucing ya? Iya Hewannya dokter, kucing. menggunakan kucing. Kucing, oke. Ketika auskultasi dan suara jantung terdengar, ada beberapa hal. Satu, kalau memang hewannya kecil, suara jantung itu dia pasti juga masih akan sedikit terdengar. Dia pasti akan masih sedikit terdengar. Cuman intensitasnya itu akan berbeda kalau kita auskultasinya pada memang area kardiak itu akan semakin jelas. Tapi kalau pada area pulmonari dan bronkial masih akan terdengar, tapi suaranya tidak begitu jelas gitu. Tapi bisa jadi memang ketika melakukan auskultasi itu terlalu dekat. Harusnya agak ke belakang sedikit lagi, tarik satu intercostal space lagi, biasanya akan sedikit lebih clear dan suara jantungnya sedikit lebih tidak terdengar gitu. Nah, untuk lebih optimal bisa pakai stetoskop yang pediatrik, terutama untuk kucing ataupun anjing-anjing yang small breed gitu. Karena dia sesuai dengan size-nya, jadi lebih enak daripada pakai yang general stethoscope itu. Makanya kalau punya ada uang lebih bisa beli lagi untuk yang pediatrik, jadi bisa nanti dibedakan hasilnya gimana. Hasilnya pasti akan berbeda pada saat menggunakan pediatrik maupun general stethoscope. Tapi overall ketika mendengar suara jantung masih oke sih. Tapi pertanyaannya, saya ada pertanyaan nih. Suaranya, Pak, suara yang kamu dengar seperti apa? Karena pakai kucing. Nah, sedangkan kucing ini kucing saya pun. Maaf dokter karena sinyalnya terputus-putus. Oke. Jadi mulai nggak paham terputus-putusnya ketika saya ngomong apa nih? Ketika dokter mau memberikan pertanyaan itu dokter, yang ada pertanyaannya dokter. Oke, tadi kok saya jadi lupa ya. Oke, pertanyaannya, suara respirasinya seperti apa yang kamu dengar? Kalau untuk suara respirasinya sama seperti yang ditunjukkan pada saat praktikum dokter, ada bunyi ser gitu, terus bukan jeda dokter, kayak kalau pada saat narik nafas itu sedikit lebih panjang daripada pada saat menghembuskan nafasnya. Oke, bukan suara puring kucing. Saya coba bandingin dulu ya. Untuk memastikan, karena kan kamu praktikumnya di rumah, supaya persepsi kita sama. Bentar. Oke, saya coba share. Coba didengerin suaranya. Apakah suara ini yang didengar? Bisa kedengeran nggak? Ya, terdengar dokter. Terdengar, oke. Tadi siapa yang tanya tadi? Saya dokter Darin. Darin, oke. Darin, apakah suaranya seperti ini yang kamu dengar? Berbeda dokter. Beda? Iya dokter. Iya beda atau iya ini yang kamu dengar? Berbeda dokter. Berbeda, oke. Berarti selamat kamu sudah menemukan suara respirasi.
Soalnya kalau kucing itu biasanya agak susah, karena apalagi kalau pakai kucing sendiri, ketika dipegang itu dia akan nyaman, dan ketika nyaman dia akan menghasilkan suara puring seperti ini, gitu. Nah, suara puring seperti ini, makanya kalau di kuliah saya yang kemarin saya bilang biasanya kalau kucing agak susah nih, agak susah, terutama kalau saat puring. Tapi kalau nggak puring itu gampang banget gitu. Tapi sering-seringnya kalau pakai kucing, apalagi kucing merasa nyaman dalam kondisi normal itu agak cukup susah sekali untuk mendengarkan vesikular. Tapi kalau kamu berhasil, oke, congrats. Berarti kamu hebat. Dan itu dilatih terus ya, dilatih terus, karena ini sebenarnya lebih ke arah keterampilan sih, lebih keterampilan. Jadi semakin kalian terbiasa mendengar itu, kalian akan semakin mudah nantinya untuk melakukan auskultasi gitu. Kalau suara respirasi masih gampang lah, tapi kalau suara jantung itu butuh effort sih. Makanya saya nggak begitu tertarik dengan ilmu kardiologi sih, karena memang agak ribet gitu. Gitu. Oke. Gimana, Darin? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas, dokter. Oke, baik. Oke, jadi suara jantung kadang memang kalau di kucing masih terdengar, masih it's okay, nggak apa-apa gitu. Nah, memang kita harus harus praktis benar-benar untuk bisa memisahkan pada saat kita mendengar ini suara jantung, ini suara respirasi. Kalau memang suara jantung sama respirasinya tumpuk gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada yang mau didiskusikan? Ini mohon maaf ya, saya nggak bisa on cam karena kamera laptop saya rusak. Kalau nggak ada yang didiskusikan, saya mohon izin untuk mengakhiri lebih awal karena saya belum sholat subuh. Ini baru masuk subuh. Di sini tuh subuhnya jam 6, nanti matahari terbit baru jam 8. Gitu. Ini baru udah jam 7 pagi tapi masih belum subuh. Gitu. Jadi saya mohon izin lebih awal dulu untuk melaksanakan sholat subuh sebelum nanti kita lanjutkan untuk praktikumnya yang kelas E dan F gitu. Oke, untuk kelas CDE untuk pertemuan saya sudah dua kali dan juga sudah semua materi respirasi sudah saya sampaikan. Jika kalian masih ada pertanyaan berkaitan dengan materi sistem respirasi, kalian bisa tetap bertanya. Saya bisa melalui WA, bisa tanya ke komtingnya untuk nomor WA saya, ataupun juga by email. Kalau saya sih prefer email, kalian bisa tulis lengkap apa pertanyaannya, dan kalaupun ada studi kasus yang kalian masih penasaran, kalian bisa tanya di email. Emailnya saya tulis di chat box. Terus materinya juga akan saya share di chat box juga. Oke. Untuk source videonya nanti menyusul ya, karena saya harus buka satu persatu. Saya bikin presentasinya di Canva, dan Canva-nya saya juga pakai yang free. Jadi saya nggak bisa share PowerPoint-nya, jadi masih berupa PDF. Untuk link videonya nanti saya coba kumpulkan satu persatu, nanti saya akan berikan ke Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sehat selalu. Nanti bagi nanti untuk yang nggak masuk, saya sudah bicarakan dengan kontingnya. Saya untuk recordingnya tidak menggunakan Zoom, tapi saya gunakan
screen recording, semoga optimal. Kalau belum optimal nanti akan recording lagi di pertemuan dengan kelas yang lainnya. Materinya tetap sama antara AB gitu. Perhatiannya Terima kasih dokter. Terima kasih. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak, dokter.